Jumpa lagi dengan tutorial komputerku. Tahun 2021, Menteri Pendidikan telah pasti menghapus pelaksanaan ujian nasional atau UN pada semua jenjang sekolah dan digantikan dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Semua orang tua, guru, dan siswa wajib tahu 8 perbedaan ujian nasional dengan asesmen kompetensi minimal atau AKM. Apa saja perbedaannya? Ikuti video kali ini dari awal hingga akhir. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang berwarna merah dan juga klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa klik like, share, dan beri komen. 8 perbedaan antara ujian nasional dan AKM. Yang pertama, jenjang pendidikan. Ujian nasional dilaksanakan hanya pada jenjang pendidikan SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Sedangkan untuk AKM dilaksanakan pada jenjang SD atau MI yang dilaksanakan pada kelas 5. Kemudian SMP atau MTS dilaksanakan pada kelas 8 yang sifatnya adalah wajib, dan juga bisa dilaksanakan pada kelas 9 yang sifatnya adalah opsional. Untuk SMA, MA, dan SMK dilaksanakan pada kelas 11 yang sifatnya wajib, dan juga bisa ditambah pada saat kelas 12 yang sifatnya opsional. Jadi pada jenjang SMP itu kelas 8 sudah wajib mengikuti AKM, dan apabila sekolah atau madrasah ingin melaksanakan lagi untuk siswa pada saat kelas 9, ini diperbolehkan tapi tidak wajib. Kemudian SMA, MA, SMK juga seperti itu, dilaksanakan pada kelas 11 dan bisa ditambah pada saat siswa kelas 12. Itu adalah perbedaan dalam jenjang pendidikan. Yang kedua, subjek siswa. Ujian nasional diwajibkan untuk seluruh siswa. Jadi pada saat ujian nasional, seluruh siswa SMP, MTS, MA, SMA, dan SMK itu seluruhnya wajib mengikuti ujian nasional. Sedangkan pada asesmen kompetensi minimal atau AKM ini diwajibkan pada sebagian siswa sebagai salah satu sampel untuk sekolah. Jadi di sini untuk AKM yang wajib melaksanakan itu adalah sekolah atau madrasah dengan mengambil sampel sesuai dengan yang telah ditentukan. Yang ketiga, tingkat jenis tes. Ujian nasional bersifat high stake, yaitu mengukur prestasi dan kemampuan siswa. Jadi pada ujian nasional itu ada surat keterangan hasil ujian nasional per individu atau per siswa. Sedangkan untuk asesmen kompetensi minimal ini lebih bersifat pada low stakes, yaitu mengukur keberhasilan sekolah, bukan siswa. Jadi kalau nanti ada siswa yang memang nilainya atau hasil AKM-nya itu tinggi-tinggi, maka itu bukan mengukur siswa secara pribadi, tapi itu adalah mengukur keberhasilan sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan yang ada. Sehingga untuk pada kegiatan AKM ini sebenarnya tidak diperlukan adanya bimbingan-bimbingan seperti pada saat ujian nasional, yang mana di situ ada bimbingan-bimbingan belajar agar siswa dapat mencapai nilai yang tinggi. Namun demikian, apabila ada lembaga-lembaga yang mengadakan bimbingan belajar untuk persiapan siswa mengikuti AKM, ini juga akan lebih baik. Karena apa? Karena akan bisa digunakan untuk melatih siswa agar tingkat berpikirnya itu lebih tinggi. Yang keempat, mode soal. Ujian nasional ini modenya adalah menggunakan soal pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan pada asesmen kompetensi minimal atau AKM, mode soalnya lebih bervariasi, yaitu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, essay, dan soal interaktif. Jadi di sini variasi model soalnya pada AKM ini lebih banyak dibandingkan dengan ujian nasional. Yang keenam, mode pelaksanaan. Ujian nasional dilaksanakan semi online. Di sini sekolah harus menyediakan komputer server yang sebelumnya disinkronisasi dengan server pusat dulu. Kemudian kalau AKM ini bisa dilaksanakan secara full online atau semi online dan offline untuk sekolah tertentu. Untuk AKM kemarin sudah mengadakan
simulasi berskala besar itu semuanya sudah menggunakan full online. Namun demikian, pada tahun 2021 mungkin ada daerah yang memang tidak ada jaringan internet, itu bisa dilaksanakan secara offline. Yang ketujuh, metode penilaian. Ujian nasional, metode penilaiannya adalah berbasis komputer. Jadi di sini nanti soal-soal yang ada antara siswa satu dengan siswa yang lainnya, ini soalnya bisa ada yang sama, hanya berbeda mungkin nomor soalnya diacak. Itu untuk ujian nasional. Sedangkan untuk AKM, ini metode penilaiannya adalah berbasis Computerized Adaptive Testing atau CAT. Kemudian juga dilaksanakan dengan Multi-Stage Adaptive Testing atau yang disebut dengan MSAT. Jadi di sini siswa nanti antara peserta satu dengan peserta yang lainnya tidak ada soal yang sama. Tidak seperti ujian nasional. Di sini nanti pada AKM peserta dituntut untuk mengerjakan sesuai dengan kemampuannya sendiri karena tidak bisa mencontek dengan siswa yang ada di sebelahnya. Yang terakhir, yang ke-8, spesifikasi minimal infrastruktur sekolah. Itu kalau ujian nasional harus ada komputer server. Jadi sekolah atau madrasah harus menyediakan komputer server dengan spesifikasi tinggi dan juga harus ada komputer klien serta jaringan internet. Sedangkan pada AKM tidak memerlukan komputer server. Karena apa? Karena ini dilaksanakan secara online. Dan untuk komputer klien cukup memori 2 GB dan juga sistem operasi Windows 7 serta internet 20 megabit per second untuk digunakan bersamaan 50 siswa. Jadi itulah 8 perbedaan antara ujian nasional dengan AKM yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.